Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Agus dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat dan kesempatan sehingga kita dapat mengerjakan tugas sosiologi hukum. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naila Septiana yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi kesadaran hukum dalam masyarakat. Dan adapun anggota kelompok saya, pembicara pertama ada Saudara Vanessa, seorang pakar hukum yang berpengalaman dalam penegakan hukum. Pembicara kedua ada Saudara Risma, seorang pendidik hukum yang berfokus pada pendidikan kesadaran hukum. Pembicara ketiga ada Saudara Mutia, seorang aktivis sosial yang bergerak di bidang kesadaran hukum masyarakat. Dan pembicara keempat ada Saudara Elvi, seorang psikolog yang mempelajari perilaku masyarakat terkait hukum. Nah, di sini kita akan membahas berbagai aspek dari kesadaran hukum, termasuk definisi pentingnya faktor-faktor yang mempengaruhi dan dampaknya terhadap masyarakat. Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Saudara Vanessa, dapatkah Anda menjelaskan apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum dalam konteks bermasyarakat? Oke, baik. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Saudara Naila selaku moderator kita pada hari ini. Kesadaran hukum adalah pemahaman individu atau kelompok tentang hukum dan aturan yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini mencakup pengetahuan tentang hak dan kewajiban, serta pemahaman bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum. Kesadaran hukum sangat penting dalam menciptakan ketertiban, kedamaian, dan keadilan dalam bermasyarakat. Kesadaran hukum diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk senantiasa menjaga kehidupan yang harmonis dalam setiap strata sosial masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran hukum salah satu poin penting dalam penegakan hukum. Membangun kesadaran hukum itu sangat susah ya, karena tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Kita bisa memulai dari yang pertama, mengatur perilaku kita. Dalam mengatur perilaku kita, hukum itu memberikan kerangka kerja yang jelas tentang apa yang dianggap benar dan salah dalam bermasyarakat. Dengan adanya kesadaran hukum, masyarakat akan lebih cenderung untuk mengikuti aturan dan menghindari perilaku yang melanggar hukum. Ini membantu mencegah terjadinya tindakan kriminal dan kekacauan sosial. Yang kedua, perlindungan hak dan kebebasan. Hukum melindungi hak asasi individu dan memberikan kebebasan yang layak kepada setiap warga negara. Kesadaran hukum memastikan bahwa masyarakat memahami hak-hak mereka dan menghargai hak-hak orang lain. Ini membantu menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum. Yang ketiga, itu ada membangun kepercayaan dan stabilitas. Kesadaran hukum menciptakan kepercayaan dalam masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa hukum ditegakkan secara adil dan konsisten, mereka lebih mungkin untuk mengandalkan sistem hukum dan menghindari perilaku yang melanggar hukum tersebut. Ini menciptakan stabilitas sosial dan memperkuat ikatan sosial antar individu dan kelompok. Yang keempat, menghormati otoritas dan pemerintah. Kesadaran hukum membantu membangun penghormatan terhadap otoritas dan pemerintah. Ketika masyarakat memahami pentingnya hukum dan menghormati institusi hukum, mereka lebih cenderung untuk bekerja sama dengan otoritas mematuhi pemerintah, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118.
Ini memperkuat pemerintahan yang baik dan stabilitasnya politik. Kesadaran hukum merupakan fondasi yang kuat bagi suatu masyarakat yang berfungsi dengan baik. Dengan memahami dan menghargai hukum, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, adil, dan harmonis. Oke, nah sekarang bagaimana menurut Saudara Risma sebagai pendidik hukum? Apakah Anda ingin menambahkan tentang kesadaran hukum masyarakat? Baik, boleh saya tambahkan bahwa kesadaran hukum juga mencakup sikap dan perilaku. Ini bukan hanya tentang mengetahui hukum, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat menginternalisasi hukum tersebut. Dalam tindakan sehari-hari, kesadaran hukum yang tinggi mendorong masyarakat untuk mematuhi aturan yang ada. Hukum sebagai fenomena sosial merupakan institusi dan pengendali masyarakat. Di dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, fungsi demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum. Kesadaran hukum harus dimaknai sebagai konsep yang mengatur dan menginginkan adanya suatu kedisiplinan dan kewajiban yang akan memunculkan hak-hak setiap orang selalu subjek hukum. Artinya bahwa masyarakat mempunyai peran penting dalam mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh hukum, yaitu diantaranya keadilan, kesejahteraan, keharmonisan, dan sebagainya. Baik, menarik sekali ya. Nah, sekarang Saudara Mutia sebagai aktivis sosial, bisa Anda jelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya menjawab. Faktor kesadaran hukum masyarakat pada umumnya banyak yang berpendapat bahwa kesadaran hukum masyarakat yang tinggi mengakibatkan masyarakat tersebut mematuhi segala peraturan-peraturan yang berlaku. Kemudian apabila kesadaran hukumnya rendah, maka kepatuhan terhadap peraturan apapun juga akan rendah. Kesadaran masyarakat terhadap hukum tidak bisa sepenuhnya dipaksa oleh siapapun. Harus ada rasa sadar diri dalam diri seseorang bahwa pentingnya hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila kesadaran itu tidak muncul dalam diri masyarakat, tentu bisa disebabkan oleh hal-hal tertentu, misalnya ketidaktahuan, tidak peduli, tidak patuh, dan sebagainya. Kesadaran hukum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai yang pertama itu ada pendidikan. Umumnya masyarakat yang berpendidikan rendah sulit untuk mengerti tentang hukum dan prosedurnya. Karena tidak mengerti, masyarakat kurang respon terhadap kepentingan penegak hukum. Namun tidak berarti masyarakat yang berpendidikan tinggi memiliki kesadaran hukum atau ketaatan dan kepatuhan hukum. Banyak juga yang memiliki kesadaran hukum yang rendah, yakni tidak bersedia menjadi saksi dengan alasan yang tidak berlandaskan hukum. Yang kedua, ada kemampuan masyarakat dalam segi materi. Umumnya, faktor inilah yang menjadi penghambat utama bagi masyarakat sederhana dan miskin. Meskipun pendidikannya rendah dan menengah, atau bukan berarti ia mengetahui hukum, tetapi adanya keinginan dalam diri membantu aparat penegak hukum mengungkapkan kasus atau peristiwa pidana. Yang terakhir ada perilaku para penegak hukum yang kurang simpatik pada proses penanganan saksi yang berbelit-belit serta memakan waktu. Ini merupakan persoalan klasik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Persoalan ini tidak pernah berakhir dari tahun ke tahun. Hal ini tidak sesuai dengan aturan yang menegaskan proses peradilan dilakukan secara cepat, murah, dan efektif. Realita menyatakan bahwa proses peradilan menggunakan waktu cukup lama dan dana yang cukup besar. Baik, saya ingin menekankan pentingnya faktor psikologis, persepsi individu terhadap hukum, kepercayaan pada sistem hukum, dan motivasi untuk mematuhi hukum juga sangat berpengaruh. Misalnya, budaya malu dapat mendorong individu untuk mematuhi hukum demi menjaga harga diri. Di samping kesadaran hukum masyarakat sebagai fondasi untuk mencapai cita-cita kehidupan suatu negara hukum.
Pemerintah tidak hanya bisa menuntut masyarakat untuk sadar dan patuh terhadap hukum, namun di balik itu, komponen pendukung lainnya yang saling berkaitan untuk mewujudkan keberhasilan penegakan hukum. Seperti tadi yang telah disampaikan oleh Ibu Mutia, bahwa faktor-faktornya bisa dari pendidikan, lingkungan, dan kondisi sosial ekonomi. Oke, sangat menarik. Nah, itulah faktor-faktor kesadaran hukum yang sudah dipaparkan oleh Saudara Mutia dan ditambahkan oleh Saudara Elvi. Sekarang mari kita bahas pentingnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Saudara Risma, apa sih pendapat Anda? Baik, kesadaran hukum memainkan peran krusial dalam menjaga ketertiban dan keadilan. Dengan adanya kesadaran hukum, masyarakat lebih cenderung untuk mematuhi aturan, yang pada gilirannya mengurangi tindakan kriminal dan konflik sosial. Kesadaran hukum juga melindungi hak-hak individu dan memastikan bahwa kebebasan masing-masing warga negara dihormati. Menurut saya, alasan pentingnya kesadaran hukum dalam masyarakat sendiri ialah yang pertama, menunjang tegaknya hukum. Karena orang yang sadar hukum akan taat pada hukum, baik ada tugas ataupun tidak. Yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Jadi, masyarakat yang sadar hukum akan menghormati hak asasi setiap manusia lainnya. Yang ketiga, menunjang pembangunan masyarakat yang berkeadilan. Masyarakat yang sadar hukum akan mendukung terciptanya masyarakat yang berkeadilan. Saya setuju sekali ya dengan pendapatnya Saudara Risma. Kesadaran hukum juga penting untuk menyelesaikan konflik secara damai dengan memahami hak dan kewajiban. Masyarakat akan lebih memilih jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan daripada menggunakan kekerasan atau tindakan sepihak. Nah, lalu bagaimana dampak dari rendah kesadaran hukum dalam masyarakat? Saudara Elvi, apakah Anda bisa menjelaskan? Baik, rendahnya kesadaran hukum dapat mengakibatkan banyak masalah, seperti meningkatnya pelanggaran hukum dan ketidakstabilan sosial. Masyarakat yang tidak memahami hukum mungkin lebih cenderung untuk bertindak di luar batasan hukum, yang dapat berujung pada anarkisme atau bahkan kekerasan. Selain itu ya, rendahnya kesadaran hukum juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum. Jika masyarakat merasa bahwa hukum tidak ditegakkan secara adil, mereka akan cenderung mengabaikan hukum yang dapat menyebabkan lebih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang akan dilakukan oleh masyarakat. Baik, sangat jelas. Nah, sekarang mari kita bicarakan langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Saudara Vanessa, apa sih yang bisa dilakukan? Pertama, pendidikan hukum harus diperkuat. Ini tuh bisa dilakukan melalui kurikulum di sekolah-sekolah, pelatihan masyarakat, dan kampanye kesadaran hukum. Masyarakat perlu diberi pengetahuan tentang hak dan kewajiban mereka, serta prosedur hukum yang berlaku. Nah, selain pendidikan, sosialisasi hukum juga sangat penting. Kita perlu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan hukum dan memberikan mereka ruang untuk berpartisipasi. Ketika masyarakat merasa terlibat, mereka akan lebih menghargai hukum. Ya, saya lagi-lagi setuju nih sama pendapat dari saudara-saudara yang di sini. Di samping itu, penegakan hukum yang adil dan transparan juga sangat penting. Ketika masyarakat melihat bahwa hukum ditegakkan secara konsisten dan tanpa didiskriminasi, kepercayaan mereka terhadap sistem hukum ini akan meningkat. Dan jangan lupa peran media. Kampanye kesadaran hukum melalui media sosial dan media massa dapat membantu menyebarluaskan informasi dan mendidik masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum. Nah, lalu apa sih yang tercermin dalam masyarakat? Misalnya contoh-contoh kalau kesadaran hukum oleh suatu masyarakat dan alasan mengapa kesadaran hukum sangat diperlukan. Baik, jadi ada beberapa contoh
dengan kesadaran hukum. Yang pertama di sini ada kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Ketika masyarakat memiliki kesadaran akan hukum yang baik terkait aturan lalu lintas, maka mereka akan lebih cenderung untuk mematuhi peraturan seperti mengikuti rambu lalu lintas, mematuhi batas kecepatan, menggunakan sabuk pengaman, dan tidak mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Hal ini tuh dapat mengurangi resiko kecelakaan, ya kan? Kemudian melindungi keselamatan publik juga dan menciptakan lingkungan transportasi yang lebih aman. Lalu yang kedua ada pembayaran pajak. Kesadaran hukum mendorong masyarakat untuk membayar pajak dengan patuh. Mereka tuh menyadari bahwa membayar pajak adalah kewajiban mereka sebagai warga negara untuk mendukung pembiayaan negara dan penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Pembayaran pajak yang tepat waktu dan jujur itu juga membantu menjaga keuangan negara dan memperkuat sistem pemerintahan. Yang ketiga ada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kesadaran hukum terhadap hak asasi manusia memainkan peran penting dalam menjaga martabat dan perlindungan individu. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang baik akan menghormati hak asasi manusia seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, kebebasan berserikat, dan perlindungan terhadap diskriminasi. Mereka akan menghindari tindakan-tindakan pelanggaran terhadap hak-hak ini dan berperan dalam memastikan keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara. Yang terakhir yaitu yang keempat, partisipasi dalam pemilihan dan proses demokrasi. Kesadaran hukum mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan dan proses demokrasi. Mereka menyadari pentingnya hak suara mereka dan tanggung jawab mereka dalam memilih pemimpin yang bertanggung jawab dan mewakili kepentingan masyarakat. Dengan kesadaran hukum ini, masyarakat dapat menghormati proses demokrasi, menghindari praktik korupsi, dan juga berkontribusi dalam pembentukan kebijakan politik. Oke, baik. Nah, kalau begitu, menurut Saudara Mutia, sebagai aktivis sosial nih, apa saja sih alat ukur dalam proses mencapai kesadaran hukum? Oke, kalau kita ngomongin alat ukur nih dalam proses mencapai kesadaran hukum itu ada apa aja sih? Yang pertama tuh paling ada yang pertama tuh ada pengetahuan hukum ya. Indikator ini mengacu pada pemahaman seseorang atau masyarakat tentang hukum secara umum. Ini mencakup pengetahuan tentang berbagai jenis hukum, sistem hukum yang berlaku, ada juga proses hukum, lembaga-lembaga hukum, hak dan kewajiban hukum, serta hak asasi manusia. Tingkat pengetahuan hukum yang baik menunjukkan adanya kesadaran hukum yang kuat. Yang kedua ada pemahaman hukum. Selain memiliki pengetahuan hukum, kita juga memiliki pemahaman hukum untuk mencakup kemampuan individu atau masyarakat untuk menggambarkan dan menjelaskan prinsip-prinsip hukum, norma-norma hukum, dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Pemahaman hukum memungkinkan individu atau masyarakat untuk melihat hukum sebagai kerangka kerja yang relevan dan penting dalam kehidupan mereka. Ada juga sikap hukum. Sikap hukum itu merujuk pada pandangan, keyakinan, dan nilai-nilai individu atau masyarakat terhadap hukum. Sikap hukum mencakup apakah individu atau masyarakat memiliki kepercayaan positif terhadap hukum, menghormati otoritas hukum, dan percaya pada pentingnya keadilan dan kepatuhan terhadap hukum. Sikap hukum yang positif menunjukkan adanya kesadaran hukum yang baik. Yang terakhir ada perilaku hukum. Perilaku hukum adalah tindakan nyata individu atau masyarakat yang sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. Ini mencakup kepatuhan terhadap hukum,
hukum, partisipasi dalam proses hukum, dan penggunaan sarana hukum untuk menyelesaikan konflik atau masalah. Perilaku hukum yang baik juga menunjukkan adanya kesadaran hukum yang termanifestasi dalam tindakan konkret. Dari saya itu aja ya tentang proses untuk mencapai kesadaran hukum. Oke, menarik sekali ya materi kita hari ini mengenai kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih kepada semua pembicara atas diskusi yang sangat informatif. Kesadaran hukum adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Mari kita terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan kita masing-masing. Diskusi kita hari ini resmi ditutup. Terima kasih atas partisipasi semua pihak. Saya selaku moderator dan semua pembicara saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nggak? Kelihatan tuh dari gua 17 menit pas ngomong. Iya. Buat tunjukin video udah selesai. Gua tunjukin. Selesai dari jam 11, anjir gua bikin video. Baru selesai, Cok. Hukum melindungi hak asasi individu. Belum kasih pun. Aku udah ketawa susah banget. Alhamdulillah. Menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam diskusi materi kesadaran hukum dalam masyarakat. Adapun anggota kelompok saya